Di awal cerita, terlihat sekelompok kultivator di wilayah Timur Suan sedang mengejar seekor rubah putih demi merebut sebuah batu ancestral. Menyadari kondisinya sangatlah lemah dan tidak mungkin menyerahkan harta berharganya, si rubah lantas secara nekat melakukan aksi bunuh diri meledakkan tubuh bersama batu ancestral. Di sisi lain, melihat ayahnya yang bernama Lin Xiu sedang abok santuy gara-gara kalah dalam turnamen antar keluarga, seorang bocah berusia 10 tahun bernama Lindong lantas menghampiri sang ayah dan menegaskan kalau lawan ayahnya yang bernama Lin Langtian menggunakan cara licik untuk memenangkan pertandingan. Mendengarkan Lindong menyebut nama Lin Langtian jelas membuat sang ayah merasa muak dan langsung mengusirnya. Sambil meninggalkan rumah, Lindong lantas mengingat kejayaan masa lalu ayahnya. Dulu sang ayah merupakan orang yang sangat dihormati karena mampu mencapai ranah Yuan dan di usia muda. Namun sejak baku hantam melawan Ling Langtian, sang ayah kini dicap sebagai pecundang klan. 6 tahun kemudian, Lindong yang kini telah beranjak dewasa terlihat dibully oleh anggota keluarga klan Lin. Selain ayahnya saat ini menjadi tukang mabuk, Lindong juga tidaklah memiliki bakat seni bela diri. Meski Lindong telah mencoba melawan, namun karena memanglah sangat culun, perkelahian itu justru membuatnya terlempar ke dasar jurang. Di momen ini, tanpa sengaja darah Lindong mengenai sebuah batu rubah yang tertidur di tempat ini, membuatnya seketika masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan mengingat kejadian 6 tahun yang lalu saat ayahnya melakukan baku hantam melawan Ling Langtian di acara turnamen antar keluarga Lin. Meski kakek Lindong alias Lin Zentian memiliki harapan besar, anaknya akan memenangkan turnamen dan membawa keluarganya kembali ke klan inti. Namun sayang dalam pertarungan itu, Lin Xiu berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Bahkan energi kultivasinya dimusnahkan oleh Ling Langtian. Mengingat kejadian itu, lantas membuat Lindong seketika tersadar di sebuah goa misterius. Selain di telapak tangannya terdapat sebuah segel mutiara, luka-luka di tubuhnya seketika juga sembuh tak berbekas. Malam harinya, adik Lindong yang diketahui bernama King Tan berniat untuk mengajaknya bermain. Tapi dikarenakan Lindong sangatlah lelah dan masih heran dengan cahaya di telapak tangannya, dia memutuskan untuk tidur lebih awal, sehingga mengharuskan King Tan untuk meninggalkan tempat ini. Tepat ketika Lindong baru saja tertidur lelap, dia seolah-olah memasuki sebuah dunia spiritual. Di tempat ini terlihat sosok spiritual menyerupai dirinya yang tanpa ampun menyerangnya dari segala arah. Meski pada dasarnya Lindong tidaklah memiliki kekuatan baku hantam, namun di dunia ini secara mengejutkan dia mampu mengimbangi sosok spiritual tersebut. Singkat cerita, ketika lagi asik bermimpi baku hantam, Lindong tanpa sengaja terbangun mendengar suara teriakan adiknya yang saat ini diganggu oleh kelompok Linsan, sehingga mengharuskan Lindong untuk menolongnya. Di tengah baku hantam, seorang lelaki bernama Lin Hong terlihat menghentikan pertarungan. Merasa bahwa Lindong ternyata menyembunyikan kekuatannya, Lin Hong lantas memberikan informasi kalau sebentar lagi turnamen antar keluarga klan Lin akan segera diadakan. Jika Lindong tidak bisa memenangkan pertandingan nantinya, Lin Hong mengancam akan menikahi King Tan secara paksa. Waduh, dikira zaman penjajahan ya guys ya. 冬儿，我绝不会让你嫁给这种混球。
Beberapa saat kemudian, tanpa sengaja sebelumnya melihat Lindong menguasai teknik tinju 7 suara, sang ayah lantas menghampirinya dan berniat untuk mengajarinya beberapa teknik yang sempat dia kuasai. Hal ini bertujuan untuk memperkuat Lindong menghadapi turnamen nantinya. 6年前，我断送了自己的前程，7项中备选，你觉得可赢得了林红？ Malam harinya ketika Lindong dan King Tan sedang berjalan-jalan santuy, King Tan tiba-tiba mengeluarkan energi dingin yang tak terkendali. Lindong yang panik lantas membawanya kembali ke kamar. Dan hal mengejutkan terjadi, di mana mutiara di telapak tangan Lindong tanpa sengaja menyerap energi tersebut dan merubahnya menjadi 3 buah pil es. Untuk merahasiakan kekuatan ajaibnya ini, Lindong lantas meminta King Tan untuk tidak mengatakan apapun kepada siapapun dengan imbalan 1 buah pil es yang baru saja dia dapatkan. Sejak kejadian tersebut, hari demi hari Lindong mulai melatih teknik yang sebelumnya diajarkan oleh sang ayah. Bahkan hanya butuh waktu singkat, selain Lindong berhasil mencapai Rana Yuan dan tingkat 6, dia kini juga mampu mengendalikan dunia spiritualnya sebagai tempat berlatih tanding. Di sisi lain, pertandingan antara anggota klan Lin akhirnya dimulai. Dalam pertandingan pertama, Lin San harus berhadapan dengan Lin Hong alias abangnya sendiri. Meski duel di antara mereka berjalan cukup seimbang, tapi dikarenakan perbedaan kekuatan di antara mereka cukup jauh, Lin Hong pada akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Menyadari bahwa Lindong belum tiba serta saat ini giliran anggota keluarganya naik ke atas arena, King Tan pada akhirnya memutuskan untuk naik ke atas arena pertandingan. Sama seperti pertandingan pertama, Lin Hong dengan mudah berhasil mengalahkan King Tan. Dan di saat bersamaan dengan hal tersebut, Lindong akhirnya menunjukkan diri untuk menantang Lin Hong. 但凡晚辈皆有资格参加，不知可否让孙儿一试？ Walaupun di awal pertandingan sebagian orang sempat meremehkan Lindong, tapi setelah melihat Lindong mampu mengimbangi Lin Hong, bahkan berada di Rana Yuan dan tingkat 6, serta menguasai teknik tinju 7 suara secara sempurna, seketika membungkam anggapan tersebut. Lindong 胜负已分。 Beberapa saat kemudian, menyadari jika keluarga Si dan keluarga Li telah membentuk sebuah aliansi untuk mengusir keluarga Lin dari kota Qingyang, maka Lin Zentian meminta kedua tetua untuk segera mempersiapkan anggota mengikuti turnamen kehormatan. Pasalnya hanya dengan cara itu mereka bisa menyelamatkan pondasi klan Lin. Di sisi lain, ketua keluarga Si dan keluarga Li juga melakukan hal yang sama. Meski terdengar kabar Lindong putra Lin Xiao telah memenangkan turnamen keluarganya dan memiliki kekuatan luar biasa edun, namun kedua tetua keluarga ini tidaklah memperdulikannya, serta bertujuan mengirim putra-putri mereka untuk memenangkan kompetisi nantinya. 让林家小子知道厉害的。 3 bulan kemudian, turnamen berburu antar klan akhirnya telah tiba. Selain diikuti oleh keluarga Lin, keluarga Li dan keluarga Si, ada juga keluarga Luo sebagai tuan rumah. Di mana dalam turnamen kali ini, seluruh peserta diharuskan berburu macan api. Nah, dikarenakan macan api adalah binatang yang sangat kuat, mereka hanya perlu membawa sisik yang ada di ekornya untuk menjadi pemenang. Selain itu, mereka juga dilarang melukai peserta lainnya. 狩猎战即将开始，懂？现在开始，不得作弊，不得杀人。
Singkat cerita, setelah perburuan dimulai serta melihat tim keluarga Li kesulitan menaklukkan macan api, Wu Yun dari keluarga Luo mencoba untuk mengajak Lindong dan King Tan bekerja sama, di mana mereka akan menunggu momen yang tepat di saat macan api kehabisan tenaga baru menyergapnya. Meski pada awalnya King Tan sempat ragu dengan perkataan Wu Yun, namun dikarenakan mereka tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan kemenangan, Lindong pada akhirnya menyetujui kerjasama tersebut, serta mulai melakukan penyergapan. 刚才没有教训你。 Meski dalam aksi baku hantam tim Lindong kalah jumlah, namun setiap anggota melakukan tugasnya dengan sangat baik. Di saat Lindong bersusah payah menahan Lili, Wu Yun dengan sangat santuy mengambil sisik singa api dan langsung melarikan diri. Sayangnya dalam aksi melarikan diri, Wu Yun justru terperangkap oleh jebakan yang sudah disiapkan Lili, sehingga sisik yang sebelumnya dia dapatkan berhasil direbut. Meski Lindong sempat kesal dengan kejadian ini, namun melihat Wu Yun didepak ke dalam goa alias sarang singa api, membuatnya tidaklah memperdulikan sisik tersebut, serta langsung bergegas menyelamatkan Wu Yun. Di sisi lain, Lili yang baru saja kembali ke pusat turnamen lantas menunjukkan sisik singa api yang menandakan dia menjadi pemenangnya. Selain itu, Lili juga mengatakan kalau Lindong dan Luo Wu Yun tidaklah mungkin akan kembali, dengan alasan kalau kedua orang itu secara nekat memasuki sarang macan api. 冬儿不可能这么做。你说谎，事情根本不是这样的。恐怕已经命丧黄泉了，竟然跳进了活毛虎的洞穴。 Namun, hal mengejutkan terjadi di saat Lili sangatlah percaya diri dengan kemenangannya. Lindong dan Wu Yun tiba-tiba muncul di tempat ini, serta menunjukkan dua anak macan api. Buset, bukan cuman sisik ya guys ya, bawa-bawa macannya sekalian ya kan? Nah, di sini terungkap fakta, di mana di saat Lindong mencoba menyusul Wu Yun, dia tanpa sengaja melihat induk macan api yang tewas karena sisiknya telah diambil, sehingga membuat mereka berdua merasa iba serta membawa kedua anak macan api. Bahkan Lindong juga mengatakan kalau Lili telah melanggar aturan menyerang peserta lainnya. Meski keadaan sempat memanas setelah mendengar pernyataan Lindong, bahkan ada 3 orang yang layak menjadi pemenang, maka para ketua klan mengusulkan melakukan adu baku hantam. Siapapun yang menang akan menjadi juaranya. Nah, di momen ini, dikarenakan Li Bao alias ketua keluarga Li sangatlah menginginkan anak macan api, maka dia menambahkan taruhan. Jika keluarganya kalah, maka dia akan memberikan pabrik kayu miliknya. Tapi jika keluarga Lin kalah, mereka haruslah memberikan anak macan api milik Lindong. Meski pada awalnya Lin Zhengtian sempat ragu dengan hal tersebut, serta anak Li Bao alias Lili dikatakan memiliki kekuatan di atas rata-rata, namun Lindong tidaklah memperdulikannya, serta siap memenuhi tantangan tersebut. 竟然连铁木桩都压上了，你们敢不敢接？ 好，我林家接了。 Setelah kedua belah pihak sepakat dengan aturan dan imbalan baku hantam, baik Lindong dan Lili lantas memulai pertandingan. Meski di awal pertarungan si bebeduk menyombongkan diri telah mencapai ranah Yuandan, tapi ternyata berkat Pilyin yang sebelumnya Lin Xiu berikan, Lindong saat ini juga mencapai ranah tersebut. 好强，不愧是3级武学，林动赢了，我无云保证再也不撩妹了。 Meski di awal baku hantam, Lindong terlihat terdesak oleh serangan bertubi-tubi si bebeduk. Tapi seiring berjalannya waktu, Lindong akhirnya mampu menggunakan kekuatan Yuannya, sehingga membuatnya berhasil membalikan keadaan. Merasa kesal dipermainkan oleh pencundang klan Lin, Lili lantas secara nekat berniat menggunakan kekuatan penuh elemen petirnya. Merasa bahwa serangan tersebut bisa membahayakan nyawanya, Lindong dengan cepat menggunakan teknik gerbang ajaib, sehingga terjadilah bentrokan luar biasa edun, dan tiba-tiba...
Hasil pertandingan yang dimenangkan oleh King Lindong mau tidak mau mengharuskan ketua Li Bao haruslah menyerahkan pabrik kayunya sesuai dengan taruhan sebelumnya. Waduh, rugi besar ya guys ya. Beberapa hari kemudian, ketika seluruh anggota klan Lin bergegas memeriksa lokasi pabrik kayu yang baru saja dimenangkan, mereka tiba-tiba dikejutkan kalau tempat ini sudah hancur berantakan. Di tengah-tengah kebingungan ini, macan api yang saat ini diberi nama Xiaoyan terlihat mendatangi sebuah goa yang berisikan banyak sekali harta karun batu yang Yuan. Tidak ingin melewatkan kesempatan ini, Lindong lantas segera melaporkan kejadian tersebut kepada Zheng Tian. Dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata di goa ini dipenuhi dengan batu Yan Yuang. Sebuah batu yang dikatakan sangatlah mahal. Widih, mendadak jadi orang kaya ya guys ya. Emang rezeki itu datang dengan cara ajaib ya kan? Di sisi lain, mendengar kalau keluarga Lin menemukan tambang batu Yuan di dekat bekas pabrik kayunya, seketika membuat Li Bao terpancing emosi. Tapi emosinya ini seketika redam di saat Ye Xixing memberikan sebuah rencana. Waduh, udah pasti siasat jahat ya guys ya. Sementara itu, ketika keluarga Lin sedang membelanjakan uang hasil penjualan batu Yuan, Lindong tanpa sengaja bertemu seorang embal bernama Yan Daxi. Setelah Lindong mendapatkan sebuah benda sesuai dengan petunjuk mutiara rubah, kakek Yan Daxi yang ternyata seorang master spiritual lantas menawarkan kepada Lindong untuk menjadi muridnya, sehingga kekuatan spiritual Lindong bisa diasah dengan baik. Sayangnya meski Lindong sempat tertarik dengan hal itu, namun dikarenakan tidak ingin mutiara rubah yang ada di dalam tubuhnya terbongkar, Lindong lantas menolaknya dan bergegas meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, keluarga Lin terlihat bersiteru dengan kelompok naga hitam yang diketuai oleh Wusa, di mana Wusa ini merupakan orang-orang suruhan dari keluarga Li untuk merebut secara paksa area pabrik kayu. Untungnya di saat keluarga Lin terdesak, Lindong datang tepat waktu untuk menghentikan pertikaian. Tapi serangan bertubi-tubi yang dilepaskan Wusa jelas membuat Lindong berada dalam kondisi terdesak. Meski telah mencoba menggunakan segala teknik andalannya, namun serangan yang dilepaskan Lindong masalah belum mampu menjatuhkan Wusa yang notabene sudah berada di ranah Yuan dan tingkat 9. Tepat di saat Lindong terpojok, tubuhnya tiba-tiba bereaksi yang menandakan akan segera melakukan terobosan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Lindong lantas meminta Xiaoyan dan King Tan untuk sementara waktu melindungi prosesnya. Di saat kondisi semakin mendesak, Lindong pada akhirnya selesai melakukan terobosan dan naik ke ranah Yuan Surgawi. Sehingga kali ini dia dengan mudah mampu mengalahkan Wusa hanya dengan satu kali tinju Saitama. Waduh, bogem ya guys ya. Kematian Wusa di tangan Lindong jelas menjadi pukulan besar bagi Li Bao. Dia benar-benar tidak menyangka anak yang dianggap pecundang justru mampu mengalahkan seorang praktisi ranah Yuan dan tahap akhir. Malam harinya, ketika Lindong sedang mencoba memeriksa artefak yang sebelumnya dia beli di pelelangan, dia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah energi luar biasa hebat yang berasal dari Zheng Tian yang saat ini sudah berhasil menerobos ranah Yuan Surgawi. Merasa bangga atas pencapaian kakeknya, Lindong lantas segera menemuinya untuk mengucapkan selamat. Akan tetapi tidak berselang lama, salah satu tetua melaporkan kalau keluarga Li mengundang mereka untuk melakukan rapat tertutup membahas suatu bisnis. Meski sempat curiga dengan hal ini, namun demi memastikan tujuan dari keluarga Li, Zheng Tian pada akhirnya setuju untuk menghadirinya. 究竟是想要干什么？再龟缩固守已是没有意义了。他们一定不会善罢甘休。雷家这是想搞什么鬼？
Singkat cerita, setelah 4 keluarga besar kota Suan berkumpul, Li Bao lantas menjelaskan maksud dan tujuannya yang ingin menyatukan bisnis keluarga. Namun mengetahui bahwa Li Bao ingin menjadi pemimpin dan menguasai aset setiap keluarga besar, Lin Zhengtian dan Luo Cheng langsung menolaknya, sehingga terjadilah perbaku hantaman perbedaan pendapat. Di tengah-tengah baku hantam, seorang kultivator bernama Gu Ying yang sudah berada di ranah Yuan Surgawi serta memiliki kekuatan mental terlihat menunjukkan diri. Di mana Gu Ying ini merupakan guru dari Li Bao yang berasal dari sekte Sui Yi, sehingga membuat keadaan semakin kacau. Menyadari jika keluarganya dalam bahaya, Lindong pada akhirnya menunjukkan diri dan menggunakan kekuatan mentalnya yang saat ini sudah berkembang cukup pesat untuk melawan Gu Ying. Perbedaan kekuatan mental yang cukup besar antara dirinya dan Gu Ying membuat Lindong sempat kewalahan. Bahkan beberapa kali serangan yang dilepaskan Gu Ying berhasil mendesaknya. Namun di saat Lindong ingin kalah, dia tiba-tiba teringat dengan artefak yang sebelumnya dia dapatkan, serta menggunakannya untuk memblokir serangan Gu Ying. Selain cara tersebut berjalan sempurna, kekuatan mental yang terserap ke dalam artefak tersebut secara tidak sengaja memasuki tubuh Lindong, sehingga meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan akhirnya berhasil menghabisi Gu Ying yang saat ini sudah kehabisan kekuatan. 你忘了防守背后了吗？杀不了我！ Singkat cerita, demi menuntut balas dendam kematian Gu Ying, Wei Tong yang merupakan salah satu tetua sekte Sui Yi terlihat mendatangi kediaman keluarga Lin. Meski Zheng Tian telah menjelaskan detail kejadian, serta beranggapan Gu Ying mati karena kesalahannya sendiri, namun Wei Tong tidaklah memperdulikannya, dan hanya meminta pembunuh anggotanya diserahkan kepadanya. Mendengarkan ada keributan di halaman utama, Lindong pada akhirnya menunjukkan diri dan mengatakan kalau dialah yang sudah membunuh Gu Ying, sehingga membuat Wei Tong langsung terbakar emosi. Menyadari bahwa pertarungan jangka panjang tidaklah akan menguntungkan baginya untuk menghadapi Wei Tong yang sudah berada di ranah Yuan Surgawi tingkat akhir, Lindong lantas menawarkan sebuah taruhan, di mana dia bersedia bertarung di arena hidup dan mati dengan Wei Tong dalam waktu 3 bulan. Jika dirinya kalah, maka tambang batu permata akan dia serahkan kepadanya. Tapi jika dirinya menang, maka dendam antara klan Lin dan klan Sui Yi harus dihapuskan. Meski pada awalnya Wei Tong tidaklah memperdulikannya, namun melihat para bawahannya berada dalam posisi terancam koit oleh jarum spiritual Lindong, dia pada akhirnya mau melakukannya, tapi hanya dalam waktu 2 bulan saja. 冬儿才1印而已，未同元丹境小圆满的实力。 Malam harinya, demi bisa mengalahkan Wei Tong dalam pertarungan hidup dan mati serta menjaga kehormatan keluarga Lin, Lindong terlihat meminta izin kepada seluruh tetua untuk pergi ke kota Yan meningkatkan kekuatannya. Meski kota tersebut terkenal sangat kacau dan dipenuhi banyak praktisi dari berbagai daerah, tapi dikarenakan hal tersebut adalah jalan satu-satunya bagi Lindong untuk bisa memenangkan perjanjian, para tetua termasuk Lin Zhengtian tidaklah bisa melarangnya. 爷爷，爹，你们放心。 Beberapa saat kemudian, setelah mengganti pakaian dan tanpa sengaja mendengar akan diadakannya pelelangan kelas atas di kota ini, Lindong lantas mencoba mendatanginya untuk mencari beberapa harta yang dia butuhkan. Nah, ternyata di tempat ini,
Lindong tanpa sengaja kembali melihat Mbah Yandasi yang sebelumnya dia temui di kota Qingyang. Di tempat ini juga Lindong mendapatkan tanaman suling yang berguna untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya dengan harga 600 yuan. 600。 Tidak berselang lama, melihat Lindong si bocah ajaib juga berada di tempat ini lantas menarik perhatian Yandasi, sehingga dia meminta Xuanzu untuk berbicara dengan Lindong, serta meminta anak itu untuk mau mengikuti pertarungan di kolam Danxian. Singkatnya, sesuai dengan instruksi dari Mbah Yanda, Xuanzu lantas bergegas menemui Lindong dan membawanya ke ruangan rapat. Di momen ini, Yanda kembali mencoba menawarkan Lindong untuk menjadi muridnya, sehingga dia bisa menyempurnakan kekuatan spiritualnya. Akan tetapi ternyata kekuatan spiritual Lindong saat ini sudah berada dalam mode sempurna. Meski sempat terkejut dengan apa yang dia lihat, namun Yandasi segera mengesampingkan hal tersebut dan meminta Xuanzu untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Xuanzu mengatakan, sebentar lagi akan diadakan turnamen kolam Danxian. Siapapun yang berhasil memenangkan turnamen melawan beberapa anggota klan di perbatasan, maka orang tersebut berhak memasuki kolam Danxian yang dikatakan memiliki banyak sekali energi murni yin yang. Mendengarkan hal tersebut, jelas membuat Lindong sangatlah tertarik. Selain berguna untuk meningkatkan kekuatannya, tujuannya berkelana memanglah demi memperkuat kultivasinya. 急需提高实力，保护家人。只要事后让我也去那丹仙池泡泡就好。我万金商会财力雄厚，实在无暇顾及其他。 Beberapa saat kemudian, ketika Lindong kembali memasuki dunia spiritualnya, dia dikejutkan dengan seekor rubah putih yang kita bahas di awal cerita. Ternyata selama ini dia menyembunyikan jiwanya di dalam batu ancestral yang saat ini berada di dalam tubuh Lindong. Rubah ini sendiri dikenal dengan sebutan Marta dari klan Celestial. Marta lantas menjelaskan, dahulu kala dia adalah seorang kultivator kuat berkat bantuan batu ancestral. Tapi seiring berjalannya waktu, batu itu justru menyerap kekuatan spiritualnya hingga membuatnya sangatlah lemah. Jika Lindong tidaklah ingin bernasib sama seperti dirinya, Marta lantas memintanya untuk segera memberikan energi murni ke dalam batu tersebut. Mendengarkan hal itu, membuat Lindong seketika teringat dengan kolam Danxian yang dikatakan memiliki energi paling murni. Akan tetapi, menyadari jika saat ini dia tidaklah lagi bisa menggunakan kekuatan batu ajaibnya untuk mengikuti turnamen dan mendapatkan energi kolam Danxian, Marta lantas membawa Lindong menuju ruangan piringan spiritual. Nah, dikatakan, piringan tersebut berguna untuk meningkatkan kekuatan spiritual secara singkat. Hanya saja membutuhkan pengorbanan rasa sakit luar biasa hebat untuk melewatinya. Bahkan jika di tengah jalan Lindong tidak bisa bertahan, maka kekuatan spiritualnya akan hancur untuk selama-lamanya. Meski perkataan tersebut sangatlah menyeramkan, tapi Lindong tidaklah memperdulikannya dan langsung memulai metode pemurnian. 这小子倒是有些韧性。Alhasil, kerja keras Lindong terbayar lunas, di mana saat ini kekuatan spiritualnya naik ke tingkat 2. Memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi menghadapi kompetisi kolam Danxian. 3 hari kemudian, Xuanzu membawa Lindong menemui Liu Yi dan Zheyu. Mereka merupakan rekan satu tim Lindong nantinya, di mana mereka akan mewakili rumah lelang yang diketuai oleh Xia Wanjin. Dengan kemampuan Liu Yi dan Zhiyu Yu yang sudah berada di ranah Yuan Surgawi tahap akhir, serta Lindong seorang master spiritual, maka Xuanzu memiliki keyakinan untuk memenangkan turnamen nantinya. Sesampainya di lokasi baku hantam, rombongan Lindong langsung bertemu dengan lawan mereka yang dipimpin oleh Yeusan. 2 anggotanya adalah anaknya sendiri bernama Yue Feng dan Yue Ling. Sedangkan anggota terakhir bernama Jiang Li.
Ketiga orang ini sama seperti tim Lindung yang sudah berada di ranah Yuan Surgawi tahap akhir. Singkatnya, di pertandingan pertama, Yueling melawan Z, di mana dalam pertarungan singkat dan terlihat seimbang, Z, tim Lindung berhasil memenangkan pertandingan. Sedangkan di ronde kedua, Liu Yu melawan Yue Feng. Meskipun pertarungan antara dua cowok maco ini berjalan cukup sengit dan serangan yang mereka lepaskan sama-sama kuat, tapi pada akhirnya Liu Yu harus mengakui kekalahan di tangan Yue Feng. Sehingga di babak akhirnya, Lindong haruslah berhadapan dengan Jing Li untuk menentukan kemenangan ini. Meski di awal pertandingan Jiang Li sempat memprovokasi dan meminta Lindong untuk menyerah sebelum babak belur, tapi jelas dengan sifat Lindong ucapan tersebut tidak dia hiraukan. Merasa tidak terima ditekan oleh Lindong, Jiang Li lantas menggunakan teknik pengorbanan darah untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Lindong yang tidak ingin kalah begitu saja, lantas menggunakan teknik borkeong yang diajarkan secara diam-diam oleh Martha, sehingga mampu menghancurkan kesombongan Jiang Li. Singkat cerita, setelah memenangkan pertandingan dan berhak mendapatkan akses memasuki kolam dan Xian, ketiganya tanpa ragu meluncur memasukinya. Tepat ketika proses penyerapan energi murni baru saja dimulai, Martha tiba-tiba merasakan energi sangat aneh di dasar kolam, sehingga dia meminta Lindong untuk segera memeriksanya. Nah, di tempat ini ternyata terdapat seekor ular iblis yang tersegel, di mana energi murni yang ada di kolam ini ternyata berasal dari mutiara yin dan yang di belakang ular tersebut. Asalkan Lindong bisa menyerap mutiara tersebut, Martha menjamin dalam waktu 3 bulan saja, Lindong pastilah bisa menerobos ranah Yuan tahap akhir. Dengan alasan tersebut, serta mutiara itu masihlah memiliki aura iblis, Martha berniat untuk menyerap terlebih dahulu, serta meminta Lindong untuk meminjamkan kekuatan spiritualnya. Sayangnya, di tengah proses penyerapan, segel ular iblis tiba-tiba terbuka sehingga membuat keadaan menjadi semakin mencekam. Tidak ingin pergi sia-sia tanpa hasil, Martha lantas meminta Lindong untuk segera menyerap mutiara yin dan yang, sementara dirinya mengalihkan perhatian sang ular iblis. Tapi sayang, dikarenakan Lindong di season 1 ini masihlah pengecut, membuat Martha tidak memiliki pilihan lain selain kembali masuk ke dalam tubuh Lindong dan menggunakan kekuatannya untuk menghadapi ular iblis. Meski kekuatan Martha terkuras habis dan mengharuskannya kembali tertidur, tapi hasil akhirnya mereka berhasil mendapatkan mutiara yin dan yang. Singkat cerita, setelah memiliki mutiara yin dan yang serta mendapatkan buku teknik rahasia dari pelelangan berkat jasanya memenangkan turnamen sebelumnya, Lindong bergegas untuk mempelajarinya secara tertutup. Alhasil, berkat energi murni yang dia serap dari kolam surgawi, bayangan spiritual di dalam tubuhnya menunjukkan sebuah evolusi yang menandakan kalau kekuatan spiritual Lindong telah meningkat dengan pesat. Tidak membuang-buang waktu serta perjanjiannya dengan Wei Tong semakin dekat, Lindong terlihat segera melakukan penyerapan mutiara yin dan yang. Meski proses penyerapan berjalan sangat sulit dan menguras tenaga, tapi dengan tekad pantang menyerah, Lindong berhasil melakukannya, serta membuat segel spiritualnya naik ke tingkat 2.
Keesokan harinya ketika Lindong kembali ke pavilion pelelangan, dia dikejutkan dengan kemunculan keluarganya. Di mana ternyata saat ini pavilion emas Xiaowan telah melakukan kerjasama dengan keluarga Lin. Tidak butuh waktu lama pasca pertemuan ini, mereka semua lantas menuju arena hidup dan mati tempat Lindong akan melakukan baku hantam melawan Wei Tong. 老子今天要让你血债血偿！ 哥哥， Tepat di saat terdesak dan tidaklah memiliki cara melakukan baku hantam jangka panjang, Lindong lantas mengaktifkan kedua segel spiritualnya sehingga mampu meningkatkan kekuatannya menyamai Wei Tong yang saat ini berada di ranah Yuan dan tahap akhir. Sayangnya ketika Lindong sudah berada di atas angin, dia tanpa sengaja melihat King Tan disandra oleh anggota Wei Tong sehingga membuat konsentrasinya terganggu. Akan tetapi untungnya Mbak Yandasi yang berada di tempat ini tidaklah tinggal diam dan memutuskan untuk menyelamatkan King Tan dari sang penculik, sehingga bisa membuat Lindong merasa tenang untuk menyelesaikan pertandingan. Tepat di saat Wei Tong tidak lagi mampu melanjutkan pertandingan dan mengakui kekalahannya, namun Lindong sudah merasa muak dengan tindakan Wei Tong menyerang keluarganya tidaklah memperdulikannya. Terlebih lagi ini adalah pertarungan hidup dan mati, sehingga hanya akan ada satu orang yang boleh hidup dalam pertandingan tersebut. Beberapa bulan setelah baku hantam, keluarga Lindong sangatlah terkenal di kota Yan Timur. Bahkan sejak kematian Wei Tong, sekte Sui menjadi kacau dan musnah dengan sendirinya. Di sisi lain, seorang wanita bernama King Zhu terlihat mendapatkan pesan untuk pergi ke makam Nirvana. Sedangkan Ling Langtian, si ganteng psikopat, juga mendapatkan pesan yang sama. Di tempat lain, sambil ngopi santuy, kakek Yanda yang mengetahui bahwa kekuatan mental Lindong sudah berada di atas dirinya dan bahkan bisa jauh lebih tinggi lagi, lantas meminta Lindong untuk terus melatihnya. Pasalnya di dunia ini masihlah banyak tingkatan mental yang lebih tinggi dari miliknya. Dan inilah ending season 1-nya. 涅槃心。 涅槃境强者的幕府。 Nah guys, gimana alur cerita full season 1 yang Mimin jelaskan secara singkat dan padat ini? Mudah-mudahan menghibur teman-teman semuanya ya. Untuk season 2-nya kalau mau lanjut, komen, like ya guys ya. Kalau rame dan pada setuju, Mimin buatkan season 2-nya secepat mungkin. Yaudah guys, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. See you next time guys. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.